Berjumpa lagi dengan kakak. Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba menjelaskan materi tentang vektor. Nah, materi ini ada di kelas 10 semester pertama. Semoga ini bisa membantu adik-adik semua di dalam mempelajari materi ini. Oke, kita mulai ya. Let's go. Apa sih vektor? Nah, ini kita perlu ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan soal-soal pada materi vektor. Yang pertama yang harus kita ketahui berarti adalah definisi dari vektor. Vektor secara sederhana diartikan adalah ruas garis berarah. Ruas garis berarah. Oke, artinya ruas garis itu hanya sepotong garis, kemudian salah satu ujungnya dikasih dengan tanda panah. Itu secara simboliknya. Kemudian ada yang dimaksud dengan titik awal atau titik pangkal. Misalkan ini adalah A, ini kita sebut titik pangkal. Kemudian B, ini adalah titik ujung. Karena ini berupa titik, berarti ini mempunyai nilai koordinat nantinya, begitu ya. Tapi terlepas dari itu, kita harus tahu ada nilai yang dimaksud dengan vektor itu sendiri. Misalkan ini kita sebut vektor V, simbolnya seperti ini, ada tanda panah di atasnya. Ya, jadi AB ini kita sebut vektor V. Maka vektor V dituliskan seperti apa? Oke, jadi ada nilainya yaitu X, Y, Z. Ini pada koordinat 3, sumbu 3, X, Y, Z. Kalau biasanya kita mempelajari hanya sumbu X dan sumbu Y, nah ini kita sudah bergerak ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z langsung, begitu ya. Oke, jadi kakak langsung menjelaskan ke 3 sumbu. Boleh dituliskan secara berjajar ke bawah seperti ini. Boleh juga dituliskan sama persis seperti penulisan koordinat, yaitu X, Y, Z, gitu ya, dengan angkanya masing-masing. Atau boleh juga dituliskan menggunakan ini simbol yang baru mungkin buat kita, begitu ya. Seperti ini, X tambah Y, ada J, gitu ya, ada tanda panahnya, tambah Z. Nah, ini ada K. Apa ini I? Ini matrik sebenarnya. Bukan vektor ya, vektor arah ada. Searah dengan sumbu X. J itu vektor arah searah sumbu Y. K itu vektor arah searah sumbu Z. Begitu ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti ya kita bahas di periode yang selanjutnya. Apa sih IJK lebih detailnya. Tapi penulisan vektor secara sederhana seperti ini. X, Y, Y, Z, Y, J, Z, K. Gitu ya. Oke. Nah, vektor AB, seperti kita kembali lagi ke vektor AB. Misalkan titik A ini dibentuk oleh koordinat X1, Y1, Z1. Begitu ya. Kemudian vektor B ini dibentuk oleh X2, Y2, Z2, ini koordinat ya. Misalkan ini koordinatnya, ini koordinat. Maka vektor ini yang titik awalnya A, titik ujungnya B. Nah, ini bisa dituliskan vektor AB. Gitu. Vektor AB dengan tanda panah di atas. Gitu. Kemudian vektor AB ini nilainya adalah B dikurang dengan A. Jadi titik B dikurang dengan titik A. Begitu. Inilah vektor A, B. Kak, boleh nggak dibalik? A dikurang B? Nggak boleh, karena berbeda. Begitu ya. Nanti hasilnya berbeda. Sehingga yang benar menurut definisinya adalah B dikurang A. Jadi ujung dikurang pangkal atau ujung dikurang titik awalnya. Gitu. Oke. Kita kasih contoh deh. Kita kasih contoh. Oke. Misalkan soal nomor 1 contohnya. Tentukan vektor AB jika titik A koordinatnya dimisalkan 1, 5, -3 dan B kita misalkan koordinatnya 3, 4,
negatif 1. Gitu ya. Maka kita coba hitung nilai dari si AB. Vektor AB diperoleh dari B dikurang A ujung dikurang pangkal. Begitu ya, B dikurang A. Yang nilainya berarti, nah kita boleh menghitung secara seperti ini ya, bersusun ke bawah nih, atau boleh seperti koordinat atau pakai IJK juga boleh. Nah, tapi kalau kakak rekomendasikan gunakan yang model ke bawah ini. Nah, itu lebih mudah penyajiannya. Jadi si B ini 3, 4, negatif 1 gitu ya, dikurang, nah secara koordinat dikurang seperti itu, 1, 5, negatif 3. Dan hasil pengurangannya adalah dikurang 3 kurang 1 berarti 2, 4 dikurang 5 negatif 1, min 1 dikurang min 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi vektor AB nilainya 2, min 1, 2. Ya, jadi koordinat B juga boleh dituliskan secara vektor, koordinat A juga boleh dituliskan secara vektor ke bawah. Begitu ya di dalam menghitung vektor AB. Nah, gampang sekali bukan? Gampang ya. Oke, next. Setelah kita mengetahui definisi sederhana dari vektor yaitu ruas garis berarah, selanjutnya kita coba juga mengetahui istilah-istilah yang ada di vektor, beberapa istilahnya. Ada istilah apa aja? Oke, kita tandai dengan bintang. Ada yang disebut dengan vektor posisi. Vektor posisi. Nah, apa itu vektor posisi? Vektor yang apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Oke. Vektor yang titik pangkalnya ada pada sumbu koordinat atau titik pangkalnya ada pada O, yaitu 0,0 kalau di koordinat sumbu X sumbu Y aja, tapi kalau ada sumbu Z-nya juga berarti 0,0,0 begitu ya. Jadi vektor posisi. Kalau misalkan kita kasih contoh deh ya. Jadi ada titik A. Nah, ini contoh ya, ini langsung bergerak ke contoh. Misalkan ada titik A, koordinatnya 2, 3, 5 misalkan. Maka vektor posisi untuk titik A adalah disebutnya OA. Yang nilainya ya titik ini sendiri. Kenapa? Karena kalau A dikurang O gitu ya, A dikurang O, sumbu koordinat dikurang 0,0, ya tetap nggak ngaruh kan. Nah, boleh dituliskan secara koordinat seperti ini ya. Selain seperti yang nomor 1 tadi, boleh seperti ini variasi penulisannya. Kalau dikurangin dia nggak ngaruh, tetap ini aja gitu ya. Nah, boleh dituliskan ini berarti seperti ini 2, 3, 5 gitu. Pakai IJK juga boleh. Nih, coba kita sajikan dalam IJK seperti apa sih? 2I tambah 3J gitu ya, tambah 5K. Oke, keren sekali bukan? Nah, selain ada istilah vektor posisi nanti yang akan sering digunakan, ada istilah lagi nanti vektor satuan. Oke, vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Panjangnya 1. Nah, simbolnya adalah E, begitu ya. Kalau ada vektor satuan dari vektor A, berarti EA. Itu simbol. Dirumuskan adalah vektor A dibagi per panjang dari vektor A itu sendiri. Begitu. Berarti di sini kita harus mempelajari apa yang dimaksud dengan apa istilah ini. Seperti tanda mutlak ini ya, di bawah ini panjang vektor. Oke, next ya.
Ininya kita tahu saja terlebih dahulu beberapa istilah yang akan digunakan dan sering dimunculkan nantinya di materi atau soal-soal pada vektor. Oke, next. Kita coba mengetahui apa sih yang dimaksud dengan panjang vektor. Nah, istilah ini panjang vektor. Misalkan ada vektor A yang nilainya adalah 2 min 1 2, seperti tadi ya, 2 min 1 2. Maka panjang vektor dirumuskan ternyata cukup sederhana. Panjang vektor itu rumusnya akar dari, kalau misalkan ini X, Y, Z, maka seperti menghitung Pitagoras, X kuadrat, Y kuadrat, tapi ada 3, Z kuadrat, begitu. Nah, berarti kalau buat soal ini ya, pertanyaan ini panjang vektornya berapa? Simbolnya huruf mutlak ya. Nah, simbolnya mutlak, 2 kuadrat, negatif 1 kuadrat. Hati-hati dengan negatif, dikurungin, dikuadratin gitu ya. Operasi penghubungnya tetap tambah, 2 kuadrat. Oke, biasanya adik-adik keliru nih kalau di negatif ya. Akar berarti 4 ditambah 1 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah akar 9. Akar 9 bisa diakarkan. Berapa akar 9? Yaitu nilainya 3. Karena ini panjang berarti kita kasih satuan. Kak, satuannya apa? Ya satuan panjang saja dituliskan. Begitu ya, tidak harus sentimeter, meter, atau kilometer begitu. Jadi tuliskan saja satuan panjang, entah berapa begitu ya. Nah, itu adalah di awal, yaitu tentang definisi vektor yang mencakup beberapa istilah yang ada di vektor. Oke, bisa dipahami ya dengan mudah ya? Bisa. Pada kesempatan selanjutnya, yang kakak akan coba jelaskan adalah di bagian kedua ini tentang yang B, yaitu apa? Betul sekali. Kita coba mempelajari tentang operasi pada vektor. Operasi pada vektor. Ada apa aja operasi pada vektor? Yang pertama yang harus kita tahu ada operasi penjumlahan. Jadi vektor itu ternyata bisa dijumlahkan. Kita misalkan ada vektor A, nilainya ya, nilainya 1 2 3. Ada vektor B, nilainya berapa deh, kasih aja min 3 2 misalkan 5 ya. Maka kita hitung nilai A ditambah B, A ditambah B. Nah, vektor A ditambah vektor B ternyata gampang sekali. Kita tuliskan semua vektornya 1 2 3 gitu ya. Langsung kita gunakan angka saja ya. Ditambah min 3 2 5. Maka kalau ditambah, nah, sama seperti menambahkan titik tadi ya, 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 2. Jadi tambahkan yang posisinya seletak gitu. 2 ditambah 2 4, 3 ditambah 5 8. Nah, inilah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah B. Yang kedua, pengurangan. Jadi ada juga operasi pada vektor, yaitu bentuknya pengurangan. Nah, A dikurang B misalkan ya. Nah, yang kita hitung A kurang B. Gimana nih? Berarti kita tuliskan si A nya berapa? 1 2 3. Si B nya kita tuliskan juga min 3 2 5. Oke, dikurangkan 1 dikurang min 3 berarti justru jadi 4. Dan 2 dikurang 2 jadi 0. 3 dikurang 5 jadi negatif 2. Begitu ya. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan dua buah vektor. Nah, ini operasi ini yang kita pelajari adalah dalam bentuk perhitungan aljabar. Biasanya di soal-soal bukan hanya yang kita ketahui dalam penjumlahan dan pengurangan perhitungannya saja, tapi dalam bentuk geometri, apa yang disebut dengan geometri perhitungannya atau operasinya.
Apa sih maksudnya geometri? Dalam bentuk gambar, sederhananya seperti itu. Jadi misalkan ini ada vektor A digambarkan seperti ini vektor A. Kemudian ada vektor B digambarkan misalkan dengan garis lurus atau yang mana begitu ya. Nah, ini hanya ilustrasi atau contoh. Jadi A, B. Maka yang dimaksud vektor A ditambah B seperti apa gambarnya? A ditambah B gitu ya. A ditambah B digambarkan sebagai, berarti kita gambarkan si A seperti biasa sama persis dengan si A yang di sana tuh. B melanjutkan dari si titik ujungnya, ujung si A begitu. Jadi ngelanjutin dari si ujung A. Set ini si B gitu ya. Maka A ditambah B digambarkannya adalah yang ini, dari pangkal si A sampai ujung B. Nah, begini. Inilah yang dimaksud A ditambah B. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dong ya. Gampang sekali. Kemudian bisa juga kalau yang ditanyakan A kurang B misalkan. Gimana A kurang B? A dikurang B. Diilustrasikannya seperti apa? Ini kita gambarkan si A, kan ya, A sama persis gitu. Ini si A dengan arahnya serong gitu ya, ke atas. Nah, dikurang B ini dimaknai boleh sebagai sama dengan A ditambah negatif B. Begitu secara vektornya. Nah, kalau negatif berarti arah dari vektornya, gambar vektornya dibalik. Kalau secara gambar ya, atau secara geometri, itu gambar vektornya arahnya dibalik. Sehingga kalau arahnya dibalik, berarti jadi ke mana ini? Nih, saya balik. Panjangnya tetap sama, tidak boleh dikurang-kurangi. Nah, ini adalah vektor negatif B, begitu. Ya, jadi arahnya dibalik, sehingga kalau dibalik, wah ini nabrak ternyata. Kita hapus dulu ya. Tep. Oke. Berarti kalau dibalik jadinya akan seperti ini. Ini si vektor A gitu ya. Kemudian vektor B-nya karena arahnya jadi ke sebelah sana berarti ke sana. Nah, ini vektor negatif B. Nah, A ditambah negatif B itu yang ini, dari pangkal si A sampai berakhir di ujung B. Inilah A tambah negatif B atau A kurang B secara simbolnya. Begitu. Ini secara geometri. Nah, nanti bisa jadi dia bentuknya misalkan pertanyaannya kubus begitu ya, atau balok. Nah, bisa tuh, variasinya banyak sekali. Misalkan ini dari sini ke sini disebutnya vektor A, vektor B, ini vektor C. Nanti ditanya diagonal dari si balok ini dapat dinyatakan secara vektor apa, begitu ya. Nah, ternyata ini kan berarti lintasannya, yang kita tengok lintasannya ya. Pangkalnya di A, ujungnya di misalkan ini O, A, B, C ya. Berarti vektor OC ini dibentuk oleh A ditambah B ditambah C, begitu. Jadi vektor OC itu dinyatakan sebagai ABC adalah A ditambah B ditambah C gitu. Nah, seperti itu ya, misalkan pada balok. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa juga digabung-gabung. Jadi misalkan A, contoh ya, kita kasih contoh lagi deh nih biar mantap ya. Contoh. Oke. Gimana? Misalkan A ditambah B dikurang C gitu. Tentukan nilainya berapa. Oh, C-nya belum ada. Kita kasihlah, kita tambahin. Misalkan si C ini vektor C-nya adalah berapa? Kita kasih di sini. Misalkan untuk vektor C-nya nilainya adalah kan 1 1 1 gitu ya. Maka A ditambah B dikurang C ya, berarti dihitung semuanya tuh. A-nya berapa? A-nya 1 2 3 gitu ya.
ditambah B-nya berapa? B-nya min 3, 2, 5. Nah, dikurang C, C-nya 1, 1, 1. Sehingga kesimpulan jawabannya adalah 1 ditambah min 3 negatif 2 dikurang 1 berarti jadi negatif 3 gitu ya. 2 ditambah 2 4 dikurang 1 3. 3 tambah 5 8, 8 dikurang 1 7. Nah, ini berarti gitu ya. Jadi bisa merupakan kombinasi dari operasi penjumlahan maupun pengurangan. Siap, mantap gitu ya. Next, apa sih operasi selain dari penjumlahan dan pengurangan? Ada lagi nggak, Kak? Oh, tentu ada satu lagi, the last operasi. Apa itu? Yang ketiga, operasi perkalian. Jadi di vektor itu hanya sampai pada operasi perkalian. Untuk operasi pembagiannya tidak ada, tidak didefinisikan begitu ya. Dan ini operasi perkalian ini juga spesial. Gimana spesialnya? Karena kita lihat dulu ya. Kita lihat. Misalkan di sini ada vektor A, ada vektor B, ya. Nah, vektor A ini unsur-unsurnya misalkan mau disamakan dengan yang sebelumnya juga boleh. Kita coba ya, samakan yang sebelumnya. Vektor A adalah berarti 1, 2, 3. Tuh. Vektor B adalah berapa vektor B tadi kita buat? Tek. Min 3, 2, 5. Min 3, 2, 5. Oke. Nah, tapi di perkalian ini ada dua bentuk ya. Yang pertama misalkan seperti ini, 4 dikali vektor A. Jadi angka dikali vektor, atau kalau bahasa matematika angka biasa seperti ini, bilangan bulat atau bilangan yang pecahan dan lain-lain, itu skalar ya dibilangnya. Skalar dikali vektor berarti 4 dikali dengan 1, 2, 3. Gimana? Mengalihkan semua unsur pada vektor atau anggota vektor ini dengan si angka 4. Jadi dikalikan semua dengan angka 4. Berarti hasilnya menjadi berapa? 4, 8, 12 ya. Nah, ini adalah hasil 4 kali vektor A. Dan begitu juga misalkan 3 kali vektor B ya. Berarti angka 3 kalikan dengan semua anggota pada vektor B begitu ya, dan seterusnya. Kemudian perkalian dua buah vektor sekarang, A dikali dengan B. Nah, ini spesial. Untuk perkalian tidak sama dengan biasanya. Jadi perkalian antara dua vektor harus hati-hati. Min 3, 2, 5. Nah, gimana perkalian antara dua vektor? Memang benar yang dikalikan adalah yang seletak. Jadi 1 dikali min 3, 2 dikali 2, 3 dikali 5, begitu ya. Tapi bukan disusun sebagai vektor, disusun sebagai bilangan operasi biasa. 1 kali min 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 5. Nah, spesial. Buat perkalian itu spesial. Hasilnya berarti negatif 3 tambah 4 tambah 15. Berarti totalnya adalah 16. Jadi perkalian antara dua vektor itu hasilnya adalah skalar atau angka biasa, bukan vektor lagi, begitu ya. Nah, spesial nih, ini definisinya. Kemudian bisa juga satu lagi, perkalian antara dua vektor itu bisa dirumuskan A dikali B, yaitu panjang A dikali panjang B dikali cos sudut yang terbentuk di antara dua vektor. Jadi kalau dua vektor itu didempetkan pangkalnya, misalkan ini vektor A dan ada vektor B, begitu ya, didempetkan pangkalnya, maka ini akan terbentuk sudut. Begitu. Nah, sudut inilah yang menjadi di sini. Pak, mungkin ada ya sebagian kita yang belum belajar apa sih cos ini? Cos sudut alfa ini. Cos ini adalah nilai trigonometri. Nah, nanti dipelajari lebih detail di materi matematika
wajib atau peminatan gitu ya di kurikulum 2013. Ini memang ada babnya tersendiri. Dia nah, makanya ini kita pause dulu, kita tunda terlebih dahulu. Oke, paling tidak sampai operasi perkalian dua vektor yang bentuknya biasa ini kita bisa menguasai. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke yang trigonometrinya gimana sih? Oke. Terima kasih, itu dulu yang bisa Kakak sampaikan ke adik-adik semua. Semoga bisa membantu di dalam belajarnya dan bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan terus tonton video-video kita untuk kita lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.